Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Matematikaku. Kali ini kita masih akan belajar tentang jarak dalam ruang. Kita akan membahas beberapa soal, karena tentunya soal akan bervariasi ya. Kita akan menjumpai beberapa rumus terkait segitiga, misalnya rumus garis berat segitiga, rumus garis tinggi segitiga, dan kesebangunan pada segitiga. Jadi meskipun kita bekerja dalam dimensi 3 atau ruang, kita tidak terlepas dari masalah bangun datar termasuk segitiga. Bagaimana soal-soalnya? Yuk kita lihat. Soal pertama, terdapat 5 tegak persegi TABCD dengan panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak 9 cm. Titik M pada pertengahan rusuk TC. Tentukan jarak dari titik A ke titik M. Nah, agar lebih jelas kita gambar dulu limasnya. Nah, di sini titik A sudah ada, titik M belum ada, akan kita gambar di pertengahan rusuk TC. Jarak dari A ke M adalah panjang ruas garis AM, sehingga kita gambar ruas garis AM-nya. Nah, beserta bidang datar yang memuat AM ya, yaitu segitiga TAC. Kita pisahkan. Segitiga TAC adalah sama kaki karena TA sama dengan TC, yaitu rusuk tegak limas. Kita berikan ukuran-ukurannya. TA sama dengan TC yaitu 9, ini diketahui ya. Kemudian AC adalah diagonal persegi ABCD. Jika AB 6, maka di sini AC adalah 6 akar 2. Bagaimana mendapatkan 6 akar 2? Bisa disimak video sebelumnya. Nah, di sini AM sudah terlihat ya. Ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah AM tegak lurus dengan TC? Ya, pernah ditanyakan ke saya ya. Nah, di sini anak-anak tidak boleh rancu dengan jarak dari titik ke garis. Kalau memang jarak dari titik A ke garis TC, maka AM harus tegak lurus dengan TC. Nah, di sini masalahnya bukan jarak dari titik ke garis, namun jarak dari titik ke titik, sehingga kita tidak perlu melihat ketegak lurusannya dengan garis lain. Jadi kita fokus di panjang ruas garis AM. Nah, kita lihat ruas garis AM, posisinya di segitiga. Karena M titik tengah TC, maka AM membagi sisi TC menjadi dua bagian yang sama, TM sama dengan MC. Maka kita bisa sebut AM adalah garis berat segitiga TAC yang ditarik dari titik A. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus garis berat segitiga, yaitu pada segitiga ini berlaku AM kuadrat sama dengan setengah AC kuadrat ditambah setengah AT kuadrat dikurangi seperempat TC kuadrat. Kita perhatikan posisinya. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. Dihitung. Kemudian kita dapatkan nilai 36 ditambah 81/4. Nah, di sini kita bisa faktorkan. Kita lihat pembilang 36 dan 81, ada FPB 9. Kemudian ada 1 dan 1/4. Di situ kita bisa faktorkan juga 1/4 sehingga kita pisahkan FPB 9/4. Kali 16 untuk suku pertama dan kali 9 untuk suku kedua. Sehingga kita bisa dapatkan AM sama dengan akar kuadrat dari 9/4 kali 25. Ini 25, 16 tambah 9 ya. Yaitu hasilnya 3/2 kali 5 atau 7,5. Jadi jarak dari titik A ke titik M adalah 7,5 cm. Nah, ini tadi menentukan panjang AM dengan menggunakan rumus garis berat. Bagaimana kalau kita belum tahu atau belum hafal rumus panjang garis berat? Kita bisa menggunakan cara alternatif berikut.
pada segitiga TAC tadi, panjang AM dapat kita peroleh melalui segitiga AMN. Untuk mendapatkan AM, kita tentunya harus tahu dulu MN dan AN. MN bisa kita tentukan dari segitiga MNC. Nah, bagaimana mendapatkan MN? Kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan, yaitu MNC sebangun dengan TOC. Nah, jadi ini sebangun. Kenapa sebangun? Nah, karena kita lihat ada dua sudut yang sama besar ya, yaitu sudut TOC dan sudut MNC 90 derajat siku-siku ya. Kemudian sudut C sama dengan sudut C karena berimpit atau sama ya. Nah, sehingga menurut prinsip kesebangunan, jika ada dua sudut pada sebuah segitiga itu besarnya sama, maka mereka sebangun. Akibatnya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Nah, sekarang untuk mendapatkan MN, kita cari TO dulu. Ya, kita berikan ukurannya pada segitiga TOC, TC adalah 9, OC adalah setengah AC, yaitu 3/2. Kita dapatkan TO menggunakan alternatif Pythagoras, yaitu 9 kita tulis dalam bentuk 3/9 atau 3 kali 3 ya semula ya. Nah, sehingga TO adalah 3/9 dikurangi 2, yaitu 3/7. Sehingga MN kita bisa tulis setengah dari TO, yaitu 3/2/7. Nah, sekarang kita ke segitiga AMN. Kita berikan ukurannya. MN adalah 3/2/7. Kemudian AN, kalau kita lihat di segitiga sama kaki TAC, NC tadi adalah setengah dari OC. Dengan kata lain, NC adalah 1/4 dari AC, sehingga AN adalah 3/4-nya AC, yaitu 3/4 kali 6/2, 32, yaitu 9/2/2. Jadi AN adalah 9/2/2. Nah, maka AM satu langkah lagi akan ketemu dengan Pythagoras. Kita pakai Pythagoras alternatif ya, maka AM adalah, ini kita ubah, 9/2 kita tulis dalam bentuk 3/2 kali 3, 3-nya kita tulis dalam akar 9, kemudian kali akar 2, sehingga AN adalah 3/2/18. Nah, AM pun dapat kita tulis 3/2/7 ditambah 18, yaitu akar 25. Nah, jadi kita peroleh AM sama dengan 3/2 kali 5. 15/2 yaitu 7,5 cm. Jadi jarak dari titik A ke titik M adalah 7,5 cm. Jadi sama hasilnya dengan menggunakan rumus garis berat AM tadi ya. Kemudian untuk soal kedua, ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 20 cm, M titik tengah rusuk BC. Tentukan jarak dari titik M ke bidang BDG. Kita gambar dulu kubusnya. Kemudian kita gambar juga titik M dan bidang BDG. Nah, di manakah proyeksi titik M ke bidang BDG itu? Nah, kita di sini akan menggunakan garis-garis bantu. Pertama kita tarik dari titik M vertikal menuju garis BG, yaitu di titik P memotongnya. Nah, dari titik P kita tarik lagi menuju garis BD. Nah, di titik O ya memotongnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini akan terbentuk segitiga BOP, di mana segitiga BOP sebangun dengan BDG. Kalau kita perhatikan, ini tadi PO sejajar dengan DG, maka sudut-sudutnya sama ya, karena sehadap ya. Nah, di sini sudut G sama dengan sudut P, sudut B berimpit jadi sama. Nah, kesimpulannya BOP juga sama sisi.
Terus kalau kita lihat dari titik M menuju B dan M menuju O, itu jaraknya juga sama, yaitu sama-sama setengah panjang rusuk ya. Sehingga kita bisa katakan M tidak simetris terhadap segitiga BDG, tetapi M simetris terhadap segitiga BOP. Kalau M diproyeksikan ke BDG, jatuhnya adalah di garis tinggi segitiga BOP, yaitu misalnya garis PQ yang hijau ini ya. Nah, M ke M aksen di garis PQ. Nah, di sini ada M aksen. Untuk menentukan MM aksen, kita akan bekerja di bidang datar PMQ segitiga siku-siku di M. Nah, ini kita pisahkan untuk memudahkan perhitungan. Nah, di sini segitiga PMQ siku-siku di M ya. Kemudian ini juga siku-siku. Kondisi seperti ini kita masih akan menggunakan cara kesamaan luas segitiga. Namun kita berikan dulu ukuran-ukurannya. Nah, QM adalah seperempat dari AC ya, karena ini QM setengahnya dari OC. Kemudian PM adalah setengah dari panjang rusuk, jadi 10. Kemudian dengan Pitagoras, kita ketemukan panjang PQ adalah 5/6. Dengan kesamaan luas segitiga, kita dapatkan MM aksen sama dengan 10/3/3. Jadi, jarak titik M ke bidang BDG adalah 10/3/3 cm. Nah, apa yang kita bisa bahas di soal kedua ini? Jika kita akan mencari jarak dari sebuah titik ke sebuah bidang yang berupa segitiga, tidak tentu jatuhnya di garis tinggi. Jadi memang tergantung posisi titik tersebut. Kita bisa ambil garis-garis bantu tadi, ternyata jatuhnya di garis tinggi segitiga yang kita bentuk kemudian ya. Nah, jadi ini. Soal ketiga, sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB 6 cm, BC 8 cm, dan AE 10 cm. Tentukan jarak antara titik C dan bidang BDG. Nah, ini bangunnya balok. Ya, kita gambar dulu baloknya. Di sini ada titik C, kemudian BDG, bidangnya kita gambar. Nah, langkah pertama kita akan menentukan letak titik proyeksi C pada BDG. Apakah pada garis tinggi GO misalnya, sebagaimana masalah sejenis pada kubus. Nah, kita akan menentukan dulu BDG segitiga apa, yaitu dengan menentukan panjang sisi BD, BG, dan DG. Kita tentukan melalui segitiga-segitiga yang kita ambil dari balok ini. Misalnya, untuk menentukan sisi DG, kita menggunakan segitiga DHG. Kemudian menentukan BG, kita gunakan segitiga BCG. Dan BD menggunakan BAD. Kita berikan ukurannya. Dengan rumus Pitagoras, kita dapatkan semua sisi miringnya. DG 2/34, BG 2/41, dan BD 10. Nah, kita sudah dapatkan ukuran-ukurannya, maka kita dapat katakan bahwa segitiga BDG adalah segitiga sembarang. Jadi ukurannya seperti ini. Nah, kita akan menentukan panjang garis tinggi GO. Kita ada rumus untuk menentukan GO, kita nanti akan menggunakan segitiga GOD, sehingga kita membutuhkan panjang DO. Kita misalkan saja X, ya. X sama dengan DB kuadrat ditambah DG kuadrat, kita perhatikan posisinya, dikurangi BG kuadrat dibagi 2 kali DB. Kemudian GO sama dengan rumus Pitagoras ini, akar kuadrat dari DG kuadrat dikurangi X kuadrat. Jadi rumus Pitagoras pada segitiga GOD. Kita isikan nilai-nilainya untuk mendapatkan X. Jika DB tadi
10 maka dB kuadrat 100, DG 2 akar 34 maka DG kuadrat adalah 136, BG 2 akar 41 maka BG kuadrat adalah 164, dibagi 2 kali 10 atau 20. Setelah kita hitung hasil X adalah 18/5. Kemudian nilai X ini kita gunakan untuk menentukan nilai GO, yaitu dengan Pitagoras didapatkan akar kuadrat dari DG kuadrat 136 dikurangi X kuadrat 18/5 kuadrat. Dengan perhitungan didapatkan 2/5 akar 769. Nah, sekarang di manakah letak proyeksi titik C ke bidang BDG? Benarkah jatuhnya pada garis tinggi GO? Sebelum kita menentukan di mana letak titik proyeksi C aksen, apakah di garis tinggi ataukah tidak ya, kita lihat dulu bahwa jarak titik C ke bidang BDG adalah panjang ruas garis dari titik C tegak lurus BDG. Misalnya kita beri nama CC aksen yang terletak pada bidang yang melalui GC tegak lurus BDG. Nah, bidang tersebut kita bisa buat misalnya persegi panjang GCOP yang kuning ini ya. Atau kita cukup menggunakan segitiga GCO, karena sebenarnya bidang GCO sama dengan bidang GCOP. Kemudian kita akan membuktikan apakah C aksen pada garis tinggi GO. Yang pertama kita lihat dulu pada segitiga GCO yang siku-siku di C, karena GC tegak lurus alas ABCD, CO pada ABCD, sehingga GCO siku-siku di C. Yaitu CO sama dengan akar kuadrat dari GO kuadrat dikurangi GC kuadrat. Prinsip Pitagoras ya. Kita isikan nilainya dan dihitung. Ketemu CO sama dengan 24/5. Kemudian CO juga akan kita lihat pada segitiga BDC pada alas ya. Kita asumsikan dulu BD tegak lurus dengan CO. Sehingga dengan kesamaan luas segitiga, CO kita hitung dengan 6 kali 8 per 10. Ini dari DC kali CB dibagi dengan BD. Kita hitung ketemu 24/5 juga. Nah, ternyata CO pada segitiga BDC sama dengan CO pada segitiga GCO. Artinya BD tegak lurus dengan CO. Nah, kemudian pada segitiga BDG, karena GO tadi sudah kita tetapkan sebagai garis tinggi, maka BD tegak lurus dengan GO. Nah, di sini ada dua hal, bahwa garis BD tegak lurus dengan CO dan garis BD juga tegak lurus dengan GO, di mana CO dan GO keduanya pada segitiga GCO. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa BD tegak lurus dengan segitiga GCO. Nah, akibatnya BD tegak lurus dengan semua garis pada segitiga GCO termasuk garis CC aksen. Jadi kita tulis BD tegak lurus CC aksen. Nah, CC aksen akhirnya tegak lurus dengan D aksen C aksen. Kenapa? Karena D aksen C aksen sejajar dengan BD. Ya. Kemudian CC aksen juga tegak lurus dengan C aksen G. Sehingga kita simpulkan juga bahwa C aksen terletak pada garis tinggi GO. Jadi kita bisa gunakan segitiga GCO untuk menghitung panjang CC aksen. Dengan ukuran yang ada, kita gunakan kesamaan luas segitiga, sehingga CC aksen sama dengan CO kali GC dibagi dengan GO. Kita isikan nilai-nilainya, dihitung dan ketemu 4,33. Nah, jadi jarak dari titik C ke bidang BDG adalah 4,33 cm. Nah, ini tadi soal nomor 3 tentang jarak dari titik C ke bidang BDG, di mana bangun ruangnya adalah
balok. Nah, ternyata titik proyeksi dari C itu jatuhnya tetap di garis tinggi bidang yang dituju. Demikian tadi pembahasan beberapa soal tentang jarak dalam ruang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.